Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dan juga selalu dalam perlindungannya dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin. Nah, seperti biasa ya teman-teman, aku mau sharing kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang mengurus 3 anak, suami, dan juga rumah. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya aku bisa posting lagi. Udah sekian lama, udah 1 mingguan aku nggak upload video ya. Dan ini aku mau sharing kegiatan aku itu, ini mau beberes di bagian ruang TV atau ruang tamu gitu. Karena ruang tamuku ini jadi satu ya sama ruang TV. Karena kan juga rumahku ini minimalis ya, rumah kecil. Tapi tetap disyukuri aja, alhamdulillah udah punya rumah sendiri. Nah ini aku mau ngevakum dulu ya untuk bagian sofa ini. Pasti banyak sekali debunya ya teman-teman. Kan kemarin itu di waktu cerah banget ya, nggak hujan gitu. Jadi cuacanya tuh panas banget ya, pasti tuh banyak banget debunya itu masuk gitu. Terus kan anak-anak sering keluar masuk, jadi pintu ngebuka, otomatis kan banyak banget langsung debu tuh gampang banget masuk gitu ya teman-teman. Dan ini aku mau bersihin dulu pokoknya di sela-selanya, di semua area-area di sofanya ini ya, di part-part mana aja lah pokoknya dibersihin sampai bersih gitu ya teman-teman. Kalau bersihin sofa pakai vacuum cleaner kayak gini tuh aku tuh nggak setiap hari ya, karena kan lumayan dayanya nyedotnya itu ya. Konsumsi dayanya ini sekitar 600 wattan gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang setiap hari pakai vacuum itu terlalu boros ya listriknya. Jadi pakai vacuum kayak gini tuh sekitar 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Nah kalau setiap harinya aku cuma pakai sapu lidi gitu, aku kebut-kebutin apa ya bahasanya itu ya. Aku ya pokoknya dipakai sapu lidi gitu ya teman-teman. Dan lebih praktis juga kan, nggak pakai colok-colok kabel gitu. Dan juga kalau pakai vacuum kayak gini aku tuh kalau lagi urgent banget ya, terus memang aku tuh beli ini sesuai kebutuhan ya. Waktu belum punya sofa aku sering bersihin untuk bagian kamar gitu, buat kasur ya, dan juga buat debu-debu yang ada di atas gitu kadang juga sih. Nah ini setelah aku beli sofa, ternyata vacuum cleanernya ini multifungsi banget, berguna banget untuk bersih-bersih. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut videonya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan share juga ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa untuk like dan komennya biar aku makin semangat buat videonya. Dan buat teman-teman yang mau kenal dekat dengan aku, boleh ya main ke IG aku, follow ya Rumah Pink Najwa. Terima kasih. Nah, aku ingin berbagi cerita nih buat bunda-bunda yang di rumah. Kan dulu sempet ya aku tuh pusing dengan kebiasaan si kecil anak-anakku ini yang tidak mau beresin mainan. Nah, tak ingin juga kan kebiasaan buruk ini ku terbawa hingga besar nanti kan. Nah, aku pun cari tahu ya teman-teman tips agar si kecil tuh mau bersih-bersih rumah dan merapikan mainannya sendiri. Nah kebiasaan bersih-bersih ini tuh perlu kita ajarkan sebagai ibunya kan, karena merupakan salah satu cara mendidik anak usia dini supaya tumbuh menjadi pribadi yang rapi dan cinta kebersihan kan. Dan oleh sebab itu, ibu atau moms yang ada di rumah ini perlu banget ya melakukan beberapa hal untuk melatih si kecil itu bersih-bersih rumah. Nah, tips pertama yang perlu ibu lakukan untuk anak yaitu biasakan si kecil itu melihat ibu beberes rumah. Kan seiringnya bertambah usianya, rasa ingin tahu untuk si kecil itu kan semakin besar kan ibu-ibu. Jadi tak heran ya jika si anak ini sering meniru perilaku dari orang-orang di sekitarnya. Nah untuk itu, untuk para moms ini bisa memulai dengan
melakukan aktivitas ya, memperlihatkan si anak ke si anak maksudnya itu bersih-bersih rumah gitu kan di depan si kecil. Contohnya bersih-bersih rumah seperti nyapu, cuci piring, atau beberes mainan yang berserakan gitu. Nah, dengan memperlihatkan pada si kecil bahwa bersih-bersih rumah itu bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan. Untuk tips yang kedua, ajak si kecil bergabung dan ikut membantu ya. Untuk mommy atau ayah nih bisa ya membuat aktivitas bersih-bersih rumah tuh sebagai momen belajar kerjasama yang mengasihkan bareng si kecil. Misalnya ketika sang ayah tuh mengajak si kecil nyuci motor atau sepeda bersama gitu. Nah, berikan si kecil itu alat-alat bersih-bersihnya, biarkan si kecil ini memegang selang air dan membersihkan motornya. Umumnya kan kalau anak-anak tuh suka ya diajak bermain air. Untuk tips yang ketiga, sesuaikan dengan usia dan tinggi si kecil. Jika si kecil ini sudah bisa menjangkau suatu benda untuk aktivitas beberes rumah gitu kan, berarti si kecil ini bisa diajarkan melakukannya ya. Misalkan ya teman-teman, jika si kecil sudah bisa menjangkau rak penyimpanan mainan gitu, pokoknya tepat untuk menyimpan mainan ya, itu bisa ya diajarkan untuk meletakkan mainan yang sudah dipakai. Terus jika si ibu menggunakan mesin cuci itu yang bukaan itu kan si kecil bisa diajak memasukkan pakaian kotor ke dalamnya bila ia tak perlu repot berjinjit gitu kan. Dan juga begitu tinggi dan usia si kecil kan bertambah, mommy ini bisa memberikannya tanggung jawab yang lebih besar, seperti kalau habis bangun tidur gitu wajib banget ya untuk merapikan tempat tidur. Next, untuk tips yang keempat itu memberikan pujian ya moms. Untuk si kecil ini memberikan pujian itu ketika ia berhasil ya menyelesaikan tugasnya itu. Jika memungkinkan sekali, moms ini bisa membelikannya hadiah agar dia semakin semangat ya untuk bersih-bersih rumah. Dan hadiahnya ini tidak selalu harus mainan ya moms. Mom bisa memasakkan si kecil makanan kesukaannya seusai bersih-bersih. Untuk tips yang kelima ini, biarkan si kecil memilih ya. Memilih tugas membersihkan rumah yang paling ia senangin. Misalkan buat 3 pilihan tugas kan, seperti merapikan tempat tidur, ngelap-ngelap meja gitu, terus bisa merapikan mainan. Kalau udah seperti ini kan pasti akan membantu si kecil belajar mengambil keputusan dan membangkitkan semangatnya kan buat bersih-bersih rumah gitu. Kemudian tips yang keenam nih, hindari memaksa si kecil ya moms. Jika si kecil ini menolak untuk membersihkan rumah, sebaiknya moms tidak memaksanya ya. Bisa jadi si kecil memang belum berminat atau sedang lelah. Moms bisa mencoba mengajaknya kembali di lain waktu. Nah, seperti itu ya moms, tips-tipsnya dari aku. Selain membantu menyelesaikan pekerjaan di rumah, kegiatan ini tuh juga bisa menjadi salah satu cara mendidik anak usia dini agar mandiri ya moms. Tapi moms itu sebaiknya tidak memiliki ekspektasi berlebih terhadap hasil bersih-bersih si kecil ya. Bisa jadi hasilnya belum sebaik yang kita inginkan. Tapi kan setidaknya ia belajar mencoba. Ayo mulai ajak si kecil membersihkan rumah. Oke moms, balik ke videonya ya. Setelah bersih-bersihin sofa, bersihin kursi yang ada di samping sofa itu kan banyak coretannya anak-anak kecil gitu ya, pada membuat kreasi mereka di atas kursi. Jadi begitulah pusingnya emak kalau udah ada coretan di mana-mana. Aku lanjut bersihin kursi juga, terus elap-elap meja itu karena mejanya warna putih jadi cepet banget kotor ya. Jadi memang harus rajin untuk beberes atau lap-lap gitu. Terus ini aku mau ngembaliin vacuum cleanernya karena udah selesai ya, aku rapiin kembali ke tempatnya.
Oke Mam, sekiranya sampai sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nemenin aku beraktivitas di hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semuanya. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.